Kebakaran melanda pabrik pengolahan kayu triplek di desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kuatnya hembusan angin disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan bagian dalam pabrik. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Bahkan BPBD Kabupaten Gresik juga turut membantu menyuplai 20 tangki air untuk memasok air ke mobil damkar. Ini sementara laporan kita masih laksanakan pemadaman dulu, nanti kita berhasil dengan Satreskrim Polres Gresik ya. Atau ada evakuasi tadi? Evakuasi pekerja atau apa tadi? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi pabrik berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Api membakar atap bangunan rumah di Jalan Tekunya Rif, Simpruk, Kebayoran Lama pada Minggu siang. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga bergegas berjibaku memadamkan api. Diketahui sebelumnya percikan api terlihat dari atas rumah korban setelah adanya kegiatan fogging di sekitar lokasi. Tidak membutuhkan waktu lama, api pun membesar dan langsung membakar atap rumah. Bahkan api merambat ke satu atap rumah lainnya. Setelah di fogging ada letupan api, kata saksi mata, saya juga kurang paham baru datang setelahnya. Itu setelah ada letupan itu ada beberapa orang naik ke atas, sudah bawa anduk untuk dipadamkan, rupanya api sudah begitu besar ya. Diduga api muncul akibat dari korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah warga sekitar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita awali iNews pagi hari ini, pemirsa. 2 kelompok perguruan pencaksilat terlibat bentrok di Tulungagung, Jawa Timur. 2 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dua kelompok perguruan silat terlibat bentrok di Tulungagung, Jawa Timur. Para pesilat ini saling baku hantam di tengah jalan. Polisi kewalahan membubarkan bentrokan. Bentrokan antar perguruan silat ini terjadi di 2 lokasi, yakni di Jalan Pahlawan depan Stadion Rejo Agung dan di Jalan Jayang Kusumo, Simpang 3, Ngunjang. Akibat kericuhan ini, 2 orang mengalami luka lebam dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga bentrokan melibatkan kelompok massa dari luar kota Tulungagung yang hendak membubarkan diri usai menghadiri acara yang digelar di salah satu perguruan pencaksilat di Gor Stadion Rejo Agung. Kegiatan tersebut sudah berizin betul. Sementara korban yang kita ketahui ada, namun luka lebam. Kita amankan atau kita tengok di rumah sakit Bayangkara. Berapa orang? Untuk sementara masih 2. Belum diketahui penyebab bentrokan ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Al Naura, seorang selebgram Palembang, 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong, akhirnya berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Ya, ironisnya tiba di bandara dengan memakai kacamata hitam, melambaikan tangan ke para korbannya seakan tanpa ada penyesalan. Al Naura Karima Pramesti, usia 32 tahun, ditangkap Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Kepolisian Tokyo dan Interpol Jepang.
Selebgram asal Palembang ini merupakan buronan Interpol atas kasus penipuan dan investasi bodong. Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dengan memakai kacamata hitam berjalan digiring petugas. Menyebalkannya, dirinya malah melambaikan tangan ke para korbannya, terlihat seakan tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah. Sebelum berhasil ditangkap oleh Interpol usai berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, dirinya dibawa petugas dengan menggunakan mobil tahanan tiba di Kejaksaan Negeri Palembang. Al-Naura, terpidana selebgram, banyak melakukan penipuan terhadap para korban dengan modus penipuan berkedok investasi bisnis tanah modal untuk menjual baju dan kain miliknya dengan keuntungan 9%. Syarat fotokopi KTP dengan uang minimal 10 juta rupiah. Selebgram Al-Naura ini merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukum 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum tingkat kasasi jaksa yang sebelumnya Al-Naura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang menang di tingkat upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana Al-Naura berhasil ditangkap Interpol atas kerjasama diplomatik antar negara. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Nah, disitulah ada yang suka dan tidak suka. Sehingga dari korban merasa tadi, kenapa kok tidak ditangkap, Pak? Padahal orang ini aktif di TikTok. Ya, karena yurisdiksinya di luar Indonesia, jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Selanjutnya, terpidana selebgram Al-Naura Karisma langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani putusan hukumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pohon berukuran besar di parkiran tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat tumbang menimpa sejumlah kendaraan milik wisatawan. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah kondisi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir dalam tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Secara tiba-tiba pohon besar tumbang tanpa ada hujan dan angin. Beruntung lokasi parkiran pada saat itu sedang kosong, namun 4 kendaraan mengalami rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui kawasan Lembang beberapa hari terakhir mengalami hujan dan juga angin kencang. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal dan rencananya pengelola bertanggung jawab ganti rugi terhadap kendaraan milik korban yang rusak parah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam ruang tamu rumah warga di Kelurahan Purnawinangun, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi bayi masih berlumur darah lengkap dengan tali pusar. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Satu keluarga di Kelurahan Purwanangun, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan tergeletak di ruang tamu hanya beralaskan tas bingkisan. Saat ditemukan, kondisi bayi masih berlumuran darah dan sudah dikerubungi semut, serta masih lengkap dengan tali pusar. Penemuan bermula ketika warga yang hendak memasak di dapur untuk hajatan mendengar suara sempat disangka suara kucing. Saat menemukan sumber suara, warga berteriak mengetahui suara tersebut adalah tangisan bayi hingga membangunkan penghuni rumah. Pemilik rumah pun sempat berkeliling rumah untuk mencari pelaku pembuang bayi, namun tidak ditemukan. Pas kebetulan ibu mau masak, ada suara kayak suara kucing gitu ya. Pas di ini tetap bunyi, nah baru ngelihat ke arah sini
ternyata ada bayi. Ditemukan awalnya kondisinya seperti apa? Ya seperti telanjang aja, nggak ada sih. Ini ditilamin sama ini. Tilamin, tapi ini banyak darah di sininya. Oh gitu. Ini tadi tilamin di sini gitu. Setelah dibersihkan dan diselimuti, bayi perempuan ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Heboh warga Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan serbuan ribuan ekor tikus. Ya, tikus-tikus masuk hingga ke dalam rumah dan membuat warga terganggu. Ini, rame. Viral, ribuan tikus berdatangan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan di Dusun Cibatu, Desa Kitamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berlarian tikus-tikus ini bahkan hingga memasuki rumah warga, bahkan masuk hingga ke masjid setempat. Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga ketakutan, apalagi serbuan tikus dari sawah ini masuk ke perkampungan penduduk baru pertama kalinya terjadi. Diduga serbuan tikus ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya tikus-tikus ini mencari makan masuk hingga ke dalam rumah. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, bapak wakil. Bang udah, cina lo baberi, tabus kanan buah, cina gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Setiap musim itu Pak seharusnya ketika kita udah selesai olah tanah, udah rapi, petani itu harus melakukan yang seperti tadi kalagumarang atau geropeokan gitu. Jadi di mana ada sumber-sumber serangan, disitulah gitu ada populasi tikusnya. Warga sempat berusaha mengusir dengan berbagai cara, hingga dengan pengasapan, namun tak membuat tikus-tikus itu pergi dari perkampungan warga. Untuk itu warga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang turut membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Meneror warga, seorang ular piton besar sepanjang 4,5 meter ditangkap petugas pemadam kebakaran di Kelurahan Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ular piton berukuran 4,5 meter sering muncul meneror warga Kelurahan Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ular yang berukuran besar ini membuat warga ketakutan karena beberapa kali memaksa ternak warga. Petugas pemadam yang dihubungi warga langsung berusaha menangkap ular besar ini. Proses evakuasi sempat terkendala sempitnya gorong-gorong dan ular memberikan perlawanan. Petugas damkar akhirnya memilih untuk melakukan pembongkaran beton gorong-gorong tepat di atas badan ular piton. Setelah 1 jam berjuang, petugas berhasil mengevakuasi ular piton yang besar, yakni sepanjang 4,5 meter. Ular ini sering muncul, kepalanya sering muncul. Dan kalau lihat kepalanya itu besar, itu perkiraan warga masyarakatnya ularnya juga besar, sehingga cukup menakutkan juga. Nah, daripada itu meresahkan masyarakat, akhirnya dilaporkan ke kami. Belum diketahui secara pasti dari mana asal ular piton ini. Rencananya ular besar ini akan dikembalikan ke habitat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Debat kedua bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kepada bapak-bapak, kamu silakan. Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar di Beach City International Stadium. Debat dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit dibagi menjadi 6 segmen. Dalam kesempatan ini, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjelaskan program yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Calon wakil gubernur nomor urut 2, Rano Karno, mengaku kesulitan berkoordinasi dengan adanya 2 Kapolda dan 2 Pangdam. Sementara itu, Ridwan Kamil menyatakan salah satu tugas pemimpin adalah mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak.
RK juga menyinggung kondisi Banten yang memiliki banyak proyek strategis nasional, namun indeks pembangunan manusia IPM justru turun. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kang, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, kan? Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih, kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Cukup. Atau Abang. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Suswono menjelaskan terkait skema sekolah gratis dan pelatihan siap kerja untuk pelajar lulus SMK. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mempermasalahkan mutu dan kesejahteraan. Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan. Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama. Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang ya dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak tidak sekolah di zonasinya. Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua baik negeri maupun swasta, maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah. Dengan demikian juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan, karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan. Juga kita akan pastikan bahwa daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. Jadi tidak ada lagi ada sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai, dia setelah zonasi itu hanya terima murid 5 orang. Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian. Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama. Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja sehingga mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah. Terima kasih. Baik, cukup Bapak, cukup. Terima kasih. Sekarang kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata. Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya. Kemudian juga dari kualitas guru yang ada, ya, mutu yang ada tentunya dari guru. Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga pengajar. Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa Baik, kita waktu perhatikan. habis, terima kasih. Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri. Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang. Bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya. Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain. SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15.000 orang. Mereka masuk ke SMP, daya tampung cuma 7.000 orang. 8.000 harus kemana? Pasti larinya ke swasta. Nah selama ini pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta. Jadi memang itulah kendalanya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membantah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa saat menjadi Gubernur Jabar. Anggarannya sempat difokuskan untuk penanganan COVID. Sementara Dharma Pongreko menyatakan sebagai pemimpin harus mengerti COVID itu isu kesehatan atau isu agenda politik global. Saya kira datanya mungkin keliru Pak, silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa, silahkan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal, sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing. Yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa?
Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berpihak kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyinkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Ridwan Kamil menyampaikan salah satu visinya yang ingin membangun hunian di atas pasar untuk warga. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Siswono menjelaskan terkait rencana sekolah menengah atas gratis bersistem zonasi untuk sekolah negeri dan swasta dengan kriteria khusus. Maka dalam kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa 3 fungsi, pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot, ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak, ya. Nah inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh, terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan mendidik masyarakat untuk mewujudkan pangan mandiri di Jakarta. Setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan sampai berlari sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan. Dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membantu membangun fasilitas dan promosi agar pasar grosir Tanah Abang tidak kalah dengan penjualan daring. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berjanji akan membangun hunian terintegrasi dan strategis dengan harga terjangkau.
Saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda, Mbak. Nah tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah jadi itulah salah satu solusi. Memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera begini-begini saja. Mungkin itu. Informasi selanjutnya, Partai Perindo dan Parpol pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah wilayah di Jakarta. Program di sektor kesehatan ini menjadi salah satu fokus dan komitmen yang akan terus dilakukan pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 jika terpilih nanti. Sebagai parpol pengusung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1, Partai Perindo menggelar pemeriksaan gratis bagi warga Petukangan Selatan. Disambut antusiasme warga, tes kesehatan dan konseling secara langsung diberikan agar warga tetap terjaga kesehatannya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sesuai dengan visi misi yang dicanangkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sudah titik yang ke-9 kita laksanakan dan warga sangat antusias menerima program ini dan insya Allah sangat sepakat untuk mendukung Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono untuk pemimpin di DKI Jakarta. Program kesehatan yang dicanangkan pasangan Ridho ini mendapat respon positif warga dengan harapan program ini terus dijalankan. Selain di Petukangan Selatan, cek kesehatan pasangan nomor urut 1 ini juga digelar parpol pendukung di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa dan Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat. Sangat berterima kasih sekali adanya program cek kesehatan dari Ridho ini. Semoga harapan saya kalau sampai Pak RK naik, semoga memperhatikan kesehatan warganya untuk kebaikan, pokoknya untuk kebaikan semua masyarakatnya. Jadi kan nggak semua orang itu bisa yang namanya cek kesehatan selalu ya. Jadi dengan adanya program ini, masyarakat itu merasa mudah untuk cek kesehatan. Sektor kesehatan menjadi salah satu fokus pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono dalam memberikan pelayanan untuk pengobatan yang lebih dekat dengan masyarakat serta memastikan pengabdian kesehatan dan sosial kepada seluruh warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Persiapan pilkada daerah terus dilakukan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Riau mulai melipat kertas suara pilkada serentak 2024. KPU Kota Pekanbaru menargetkan pelipatan suara selesai beberapa hari mendatang. Dalam pelipatan surat suara, KPU Pekanbaru mengerahkan 170 orang pekerja di hari pertama pelipatan kertas suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Dalam satu kotak berisi 2.500 lembar surat suara. Setelah pelipatan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, maka dilanjutkan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru diikuti sebanyak 5 pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kita menargetkan paling lama selesai 5 hari pelipatan ini harus sudah rampung karena memang sebagaimana kita ketahui tahapan pilkada ini waktu
waktunya sangat pendek. Jadi 5 hari paling lama kita targetkan selesai. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman di jajaran bagian keuangan umum. Disesuaikan dengan visi misi partisipasi. Berbagai persiapan juga dilakukan jelang pemilihan Bupati Bogor, Jawa Barat. Di kantor DPC Cibinong, Bogor, Jawa Barat, partai berlambang pohon beringin Golkar menargetkan perolehan jumlah suara sebesar 80% dari 3,9 juta jiwa. Meski pada pilkada kali ini untuk jumlah TPS berkurang hingga 50%. Setiap TPS nantinya akan melayani lebih banyak pemilih. Meski demikian, diharapkan tidak terjadi penumpukan karena pemilih hanya mencoblos 2 kertas surat suara, yakni calon bupati, wakil bupati, dan calon gubernur, calon wakil gubernur. Jadi kalau disesuaikan dengan visi misi Pak Rudi Susmanto dan Pak Jarwade. Jadi kita perlu anggaran yang partisipasi yang datang ke TPS ini harus tinggi. Target juga harus sama, minimal 80%. Karena apa? Ada pengurangan TPS dari 15.000 TPS. Ya, tidak hanya di negeri sendiri, budaya dan kuliner Indonesia ternyata juga diminati di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Beragam kesenian dan kuliner Indonesia turut dipamerkan dalam kegiatan Riyadh Season di Riyadh, Arab Saudi. Siapa sangka budaya dan kuliner Indonesia mampu menarik perhatian warga di Arab Saudi. Inilah Riyadh Season yang digelar Kementerian Media Arab Saudi selama 46 hari di Swaidi Park, Riyadh. Budaya dari sejumlah negara ditampilkan secara bergantian di antaranya Pakistan, Sudan, Yaman, Yordania, Lebanon, Suriah, Bangladesh, Mesir, Filipina, India, hingga Indonesia. Pada kesempatan ini giliran budaya Indonesia yang diangkat. Tari-tarian tradisional Indonesia ditampilkan secara meriah bukan oleh orang Indonesia, melainkan penduduk lokal. Selain itu sejumlah stand yang menjual pernak-pernik khas Indonesia serta makanan khas Indonesia tidak pernah sepi pengunjung. Jadi di sini, di sepanjang jalan ini, itu semuanya makanan-makanan dan juga stand-stand Indonesia. Jadi di sini tuh orang-orang dari Arab Saudi maupun yang mungkin dari negara lain lagi jalan-jalan ke sini juga bisa langsung menikmati, mencicipi makanan Indonesia ataupun melihat-lihat bagaimana sih kita punya budaya. Jadi seru banget. Puas berkeliling stand, para pengunjung juga dihibur dengan penampilan artis Indonesia dengan lagu-lagu yang tentunya tidak asing di telinga warga Indonesia. Bukan hanya penduduk lokal yang antusias, kegiatan ini juga jadi pengobat rindu para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Kebanggaan tersendiri juga dirasakan ketika budaya Indonesia disambut meriah di negeri orang. Oh, Masya Allah, luar biasa banget ya. Adanya Riyadh Season ini, semua kita bisa happy, bisa ketemu banyak orang, pengalamannya gitu Masya Allah luar biasa. Yang pasti Indonesia itu kan sangat kaya banget akan budaya ya, jadi memang kayak yang pasti sebagai warga Indonesia saya bangga banget Indonesia bisa nyampe ke Riyadh. Dan tadi juga kita udah lihat ada parade tarian-tarian, tadi ada yang pakai baju Betawi, ada yang pakai baju apa lagi tadi, ada Irian, ada Dayak, jadi kayak bangga banget sih pastinya sama Indonesia, jadi sangat bahagia dan bangga jadi rakyat-rakyat Indonesia. Selain budaya Indonesia, ada hal lain yang menarik perhatian, yaitu koleksi burung-burung langka. Di sini ada satu burung yang jadi simbol warisan Arab Saudi, yaitu burung falcon. Ya, pemirsa, ini namanya burung falcon. Jadi ini tuh simbol otentiknya Arab. Jadi kalau misalnya kita suka lihat-lihat gitu ya, burung-burung kayak gini, itu ya memang asalnya dari Arab. Baru sekarang nih saya ketemu burung kayak gini. Kegiatan Riyadh Season ini adalah bagian dari program Global Harmony untuk mempererat hubungan antara penduduk dan warga negara dengan merayakan keragaman budaya. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bremana Tenaya, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Ayus Pagi. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Ronald Tanur, terpidana kasus tewasnya Dini Sera di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Ya, usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu.
Eksekusi anak Edward Tanur, mantan anggota DPR RI itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan. Usai dilakukan eksekusi, Ronald Tanur akan segera dijebloskan ke Medaeng atau Rutan Kelas 1 Surabaya. Menurut Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apabila dalam beberapa waktu ke depan pihak Kajari memiliki novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan ke pengadilan, maka jaksa bakal akan melakukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh kata kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang bersangkutan terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama, terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum, bisa kita bayarkan rekan. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan kesangkut pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 15 tahun, di mana kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh pihak yang majelis hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ronald Tanur sendiri bungkam dan tidak memberikan keterangan saat ditanyai oleh awak media ketika akan dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Mas, mungkin ada permohonan Mas. Mas Ronald, ada mau disampaikan Mas? Komentar sedikit Mas. Mas soal 5 tahun gimana Mas? Kurang atau gimana Mas? Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui langkah kasasi, MA menjatuhkan Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara. Dan hal itu ia lakukan saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarof merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop Oktober 2024. Dan film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Setelah itu, uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat, untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, sebagai kapus diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah,
dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000. Tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan mendaki Lembah Tidar di hari terakhir retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pagi tadi. Ya, momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan sejumlah anggota Kabinet di media sosial. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Instagram pribadinya. Mengenakan setelan olahraga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan hingga utusan khusus berkumpul untuk mendaki Lembah Tidar di hari terakhir pembekalan pagi kemarin. Mereka kemudian bersama-sama mendaki Lembah Tidar yang memiliki ketinggian 503 mdpl. Lembah Tidar sendiri adalah kawasan yang terletak di kaki Gunung Tidar yang berbentuk sebuah bukit kecil dan berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Selain Bima Arya, momen mendaki ke Lembah Tidar juga dibagikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Bagus Oka secara antusias mendaki ke Lembah Tidar hingga sampai ke puncaknya. Mendaki lembah ini dilakukan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di sela-sela retreat dan bukan menjadi agenda wajib. Ratusan warga antusias mengiringi kepulangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Prabowo berdiri di atas maung Garuda dan menyapa warga. Warga berkumpul di tepi jalan demi melihat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Warga antusias dan menyoraki sang Presiden. Prabowo Subianto yang berdiri di atas kendaraan buatan PT Pindad Maung Garuda menyapa warga yang mengiringinya. Prabowo kemudian kembali ke Jakarta setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih. Rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta. Presiden Prabowo tiba pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Jakarta pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden dan segenap tim Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo tiba pukul 3:10. Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba pada pukul 2 siang kurang 5 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma. Para menteri dan wakil menteri tiba di lapangan udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2 siang menggunakan pesawat TNI AU, sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Super Hercules. Beralih ke berita lainnya pemirsa, 2 rumah di kawasan padat penduduk Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta hangus terbakar. Sementara di Gresik, Jawa Timur, sebuah pabrik pengolahan kayu triplek ludes terbakar.
Api membakar atap bangunan rumah di Jalan Tekunya Rif, Simpruk, Kebayoran Lama pada Minggu siang. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga bergegas berjibaku memadamkan api. Diketahui sebelumnya percikan api terlihat dari atas rumah korban setelah adanya kegiatan fogging di sekitar lokasi. Tidak membutuhkan waktu lama, api pun membesar dan langsung membakar atap rumah. Bahkan api merambat ke satu atap rumah lainnya. Setelah di fogging ada letupan api, kata saksi mata, saya juga kurang paham berapa yang setelahnya. Itu setelah ada letupan itu ada beberapa orang naik ke atas, sudah bawa anduk untuk dipadamkan, rupanya api sudah begitu besar. Diduga api muncul akibat dari korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah warga sekitar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kuatnya hembusan angin disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan bagian dalam pabrik. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Bahkan BPBD Kabupaten Gresik juga turut membantu menyuplai 20 tangki air untuk memasok air ke mobil damkar. Ini sementara laporan. Sementara kita masih laksanakan pemadaman dulu, nanti kita berhasil dengan Satreskrim Polres Gresik ya. Atau ada evakuasi tadi? Evakuasi pekerja atau apa tadi? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi pabrik berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pohon berukuran besar di parkiran tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat tumbang menimpa sejumlah kendaraan milik wisatawan. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah kondisi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir dalam tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Secara tiba-tiba pohon besar tumbang tanpa ada hujan dan angin. Beruntung lokasi parkiran pada saat itu sedang kosong, namun 4 kendaraan mengalami rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui kawasan Lembang beberapa hari terakhir mengalami hujan dan juga angin kencang. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal dan rencananya pengelola bertanggung jawab ganti rugi terhadap kendaraan milik korban yang rusak parah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.